Pemirsa, setelah mendapatkan materi dari Balitas Malang beberapa waktu yang lalu, petani tembakau di Kabupaten Blitar diajak langsung praktek pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam kegiatan ini, petani diajak untuk membuat pupuk organik yang berbahan dari alam sekitar, seperti kotoran sapi dan pupuk cacing. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Seperti inilah pemirsa, suasana yang tampak dalam praktek pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojaya. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus memberikan wawasan kepada para petani tembakau tentang manfaat dan pentingnya pupuk organik maupun pestisida nabati. Praktek ini merupakan lanjutan dari kegiatan sosialisasi pupuk organik yang dilaksanakan yang bekerja sama dengan Balitas Malang. Terus hari ini materinya adalah pembuatan pupuk organik vermikompos. Jadi sebelum praktek kita beri materi-materinya cara pembuatan vermikompos. Setelah petani paham, kita bersama-sama untuk praktek cara pembuatannya. Jadi ini kita langsung ke lokasi yang praktisi, yang sudah petani yang sudah mengeterapkan cara pembuatan vermikompos. Yaitu ini Pak Najib, ini lokasinya di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojaya. Ora mokal mrika dadi kembang lambe. Ora mokal akeh sing padha nyata. Sebelum praktek langsung dalam pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, para peserta pun mendapatkan paparan materi dari narasumber. Di mana kali ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar menggandeng praktisi di bidang produksi pupuk organik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kebetulan pada hari ini dan kemarin kami mendapat tugas dari Dinas Pertanian untuk memberikan materi tentang bagaimana membuat pupuk organik. Nggih, Pak nggih. Nah, perlu dimaklumi bahwa pupuk organik ini memang bermacam-macam, Pak ya. Bisa pupuk orang menyebutnya kompos, gitu. Ada yang menyebutkan apa nggih? Bukasi, ya. Ada juga yang menyebutkan pupuk organik dan sebagainya. Nah, tahun kemarin di tempat yang sama ini, Pak, kami menyampaikan materi tentang proses pembuatan pupuk organik dari limbah sapi secara sederhana. Tahun kemarin. Kenapa dikatakan sederhana? Karena selama ini, Pak, kita maklumi penyuluhan tentang pupuk organik atau kompos itu sudah sejak tahun berapapun, gitu, sejak lama. Tapi kenyataan di lapangan, gitu, petani itu kira-kira menggunakan benar sih buat 10% per orang, gitu. Ngerti, Pak, gitu. Nah, oleh sebab itu tahun kemarin makanya saya membuat contoh, Pak. Setelah saya purna tugas itu baru ngertos, Pak. Ternyata yo mau aku jadi petani kan yo awang-awangen gawe kompos. Nyapa rumit sing diwalik nggih bar ngoten kudu ditutup sing ngeten katen nggih. Saya memaklumi itu setelah saya purna tugas, saya mencoba, Pak. Oh, ternyata inilah sebetulnya jawaban yang paling sederhana. Terus nanti misalkan penjenengan ingin coba kenapa nggih apa istilah ini bertukar pengalaman nggih, monggo nanti saring-saring kita coba, kita udari bareng. Tapi sekilas saya sampaikan bahwa sebetulnya, Pak, pembuatan pupuk kompos sederhana itu
bisa dilakukan oleh siapapun. Waktu itu saya membuat gini Pak, ada 2 kotak, kotak 1 dan kotak 2. Ketika ternak itu sudah mengeluarkan kotoran, maka kotoran itu langsung masuk ke kotak pertama. 1 bulan berikutnya ini penuh, anggap aja penuh pindah ke kotak yang kedua. Jadi tidak usah pakai proses yang diwalik dan sing macam-macam. Hanya saja perlu diingat, sekarang alhamdulillah teknologi sudah canggih, banyak para ilmuwan yang menemukan berbagai macam mikroorganisme yang membantu proses penguraian. Nah, seperti inilah pemirsa, suasana pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Perlu diketahui pemirsa, bahwa pelatihan kali ini juga bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2019. Makanya dari awal agar kompos ini bisa berhasil dengan baik, maka mulai dari pakan yang dimakan oleh ternak sampai kotoran yang jatuh di lantai masuk ke dalam kotak ini harus sudah berbau bio. Apakah dengan nambel, maaf ya, saya tidak menyebut produk itu aku mergoni promosi bukan, tapi itu yang mudah didapat oleh petani. Saya jujur saja dalam proses ini saya menggunakan E4 dan Sarbio Pak, Sarbio. Jadi minum sapi atau ternak saya kasih dengan E4. Sedangkan pakannya saya pakai menggunakan bio, Sarbio. Maka ketika makanan diolah dalam rumen, keluar ini benar-benar seminim mungkin, zat-zat yang tidak bisa diserap itu bisa diserap oleh sapi, sehingga kotoran ini benar-benar tinggal ampas, Pak. Nah, sebelum kotoran itu jatuh ke lantai ini sudah kita semprot Pak dengan E4, sehingga lantai ini begitu ada kotoran jatuh, ini mikroba ini sudah bisa hidup di sana. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mengadakan pelatihan untuk petani-petani tembakau yang ada di Kabupaten Blitar terkait dengan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, di mana harapan kami dengan mengalihkan para petani yang awalnya itu menggunakan pupuk-pupuk kimia dan pestisida kimia yang terlalu tergantung pada kimia, itu akan mengalihkan kepada pertanian yang organik dengan cara melatih pembuatan pupuk dan juga melatih pembuatan pestisida organik.